HAD Channel Indonesia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab yang terakhir dari kitab ini, yaitu bab yang ke-10, Atharul Bid'ah wa Adraruha, dampak-dampak buruk dan negatif dari perbuatan bid'ah atau kebid'ahan. Sudah kita sampaikan 3 poin yang dibawakan oleh muallif, yaitu yang pertama, al-bid'ah baridul kufur. Kebid'ahan itu adalah jembatan menuju kekufuran. Kemudian yang kedua, kebid'ahan itu diantara keburukannya al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilmin. Pelakunya itu suka berucap tentang Allah tanpa ilmu. Ya, suka berucap tentang agama Allah, baik akidah ataupun ibadah, tapi tanpa dilandasi dengan ilmu. Ya, ini tanpa ada dalil. Karena namanya ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa ma fahimahu as-sahabah. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi, dan apa yang dipahami oleh para salaf. Ya, dan ahli bid'ah enggak punya itu semuanya. Kemudian yang ketiga, bughdul mubtadi'ah lis-sunnati wa ahliha. Di antara dampak negatif dari bid'ah yaitu kebencian ahlul bid'ah kepada sunnah dan juga kepada orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Nah, ini waqi'. Ini realita yang terjadi, betapa ahlul bid'ah sangat membenci dengan sunnah, membenci ajarannya. Padahal jelas-jelas itu sunnah, tapi dibenci sama mereka. Dan juga orang-orang yang berpegang dengan sunnah otomatis juga dibenci. Kalau nggak salah 4 sudah ya. Amalan bid'ah tertolak. Ini juga sudah kemarin belum? Ayo apa-apa lah sebentar. Raddu amalil mubtadi'. Dampak buruk bid'ah yaitu amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bid'ah yang besar, maka bisa jadi amalannya itu ditolak seluruhnya. Karena dia termasuk di antara bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan. Sebagaimana bid'ahnya orang-orang Qadariyah yang menolak takdir, yang mengatakan al-amru unuf. Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi itu terjadi begitu saja. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya. Ini bid'ah. Tapi bid'ah dalam masalah apa ini?
Bid'ah dalam masalah apa? Ibadah atau akidah? Akidah. Bid'ah dalam masalah akidah. Maka apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika ada dua orang tabi'in yang datang dari Basrah, dari Irak menuju ke Mekah, yaitu Yahya bin Abdurrahman al-Humaid atau Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Dua orang tabi'in ini datang menemui sahabat yang masih hidup di zaman itu. Di antaranya Umar, Abdullah bin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma. Bertanya tentang kelompok Qadariyah ini, ahli bid'ah ini. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Fa idza laqitumuhum fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni." Kalau kalian bertemu lagi sama mereka, maka kabarkan kepada mereka bahwa aku, yaitu Abdullah bin Umar, berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dariku. Kemudian Abdullah bin Umar bersumpah, "Walladzi nafsi biyadi, law anna li ahadihim dhahaban mithla Uhudin fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka ini, yakni kelompok Qadariyah ini, memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan emas itu, maka Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman dengan takdir. Berarti yang ditolak semuanya, karena ini termasuk bid'ah yang berat. Adapun bid'ah yang ghairu mukaffirah, maka yang tertolak itu adalah yaitu amalan yang tercampur bid'ah itu di dalamnya. Adapun amalan-amalan lain sepanjang dia memenuhi syarat di atas sunnah, ya maka insyaallah masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang ahdatha, membuat perkara-perkara yang baru, fi amrina, dalam urusan kami. Kata Imam Ibnu Hajar ketika menafsirkan, mensyarah hadis ini di dalam Fathul Barinya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan fi amrina ay fi dinina, dalam agama kami. Berarti jelas di sini Nabi membatasi bid'ah yang tercela itu adalah hanya dalam perkara apa? Perkara urusan agama. Nggak usah melebar kemana-mana. Pesawat bid'ah, HP bid'ah, kamera, ini orang-orang yang jahil yang berbicara seperti, meskipun gelarnya dia ustadz. Fi amrina hadza, dalam urusan agama kami, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan termasuk di dalamnya, yakni yang perkara yang baru ini bukan termasuk di dalam agama tersebut, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Taib, ada syubhat dari ahli bid'ah. Sebenarnya pernah kita singgung, cuman sudah lama, berapa bulan yang lalu. Anak dewi lali wesan, apalagi antum mungkin, wallahu a'lam. Ya. Kata-kata Nabi tadi, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian dari agama. Ya, bid'ah, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian dari agama tersebut, maka tertolak. Maksudnya bukan bagian dari agama, bukan termasuk di dalam agama, yakni tidak ada sesuatu yang bisa memasukkan dia ke dalam bagian agama itu. Nah, maka ini tertolak. Seperti kata mereka, bid'ah-bid'ah yang tidak ada bagian agamanya, tidak ada dalilnya sama sekali, maka itu yang tertolak. Karena mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari ayat, dari hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama, ma huwa minhu, apa-apa yang termasuk bagian dari agama, ini pemahaman terbaliknya, fahuwa ghairu raddin, maka dia tidak tertolak. Yang tertolak itu kalau tidak termasuk bagian agama. Paham syubhatnya di situ? Saya ulangi. Kalau membuat perkara yang baru, yang ngarang-ngarang perkara yang baru, dan tidak termasuk bagian daripada agama ini, yakni tidak ada sisi pendalilannya,
ya tidak ada dalilnya sama sekali, maka itu tertolak. Benar hadisnya, fahuwa raddun. Tapi mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadis ini, kalau membuat perkara baru dalam agama tapi itu masih bagian daripada agama, maka tidak tertolak dong. Paham? Ya, karena ini disebut sama mereka mafhum mukhalafah. Maka dijawab oleh para ulama bahwa ucapan Nabi ma laisa minhu itu enggak ada mafhum mukhalafahnya. Tidak ada pemahaman terbaliknya. Karena dia itu posisinya dalam bahasa Arab, dalam kalimat adalah sifatun kasyifah, yaitu hanya kalimat yang mempertegas sebelumnya. Hanya kalimat yang mempertegas sebelumnya saja. Nggak ada mafhum mukhalafahnya. Contoh misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-An'am, innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, wal ithma, perbuatan dosa, wal baghya, melampaui batas tanpa hak, wa an tusyriku billah, perhatikan kata-kata Allah di sini. Yang dilarang oleh Allah adalah engkau berbuat syirik, ya, engkau berbuat syirik kepada Allah, malam yunazzil bihi sultana, yaitu apa-apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Berbuat syirik dengan apa-apa yang Allah nggak pernah menurunkan keterangan, penjelasan tentang perbuatan syirik itu. Coba antum pakai mafhum mukhalafah ayat tadi. Berarti kalau Allah menurunkan keterangannya, maka tidak termasuk syirik dong. Tahu kan ya? Ya, maka sama seperti hadis ini, malam yunazzil bihi sultana, itu hanya memperjelas syiriknya. Bukan terus kemudian dijadikan syarat. Syirik itu adalah kalau Allah tidak pernah menjelaskan itu syirik. Ya, Allah tidak pernah menjelaskan bahwa itu syirik. Karena tidak ada sesuatu yang dijelaskan sama Allah bahwa itu syirik, oh berarti boleh dikerjakan, enggak? Maka ma laisa minhu ini adalah penjelas dari kalimat sebelumnya, yaitu semua bid'ah tertolak. Ya, semua perkara baru di dalam agama tertolak. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, ya, laisa alaihi amruna, yang bukan termasuk atau bukan dibangun di atas perkara kami, yaitu perkara kami tadi apa? Agama, perintah kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Hadis yang kedua ini itu karena sebagian orang ketika dibawakan hadis ini mengatakan, oh saya kan bukan yang mengarang, ya, saya ini cuma mengamalkan saja. Maka dijawab dengan hadis yang pertama. Yang mengarang, yang mengadakan pertama kali itu terkena dengan hadis yang pertama tadi, man ahdatsa, barang siapa yang membuat perkara baru. Jadi buat kreatornya yang mengarang. Sedangkan yang mengikuti, yang mengamalkan, meskipun bukan dia pencetusnya, maka kena hadis yang kedua, man amila amalan, semua yang mengamalkan, baik dia yang mencetuskannya atau dia cuman ikut-ikutan saja. Poin yang kelima, su'u akibatil mubtadi'. Poin yang kelima di antara dampak buruk kebid'ahan yaitu kesudahan yang jelek, kesudahan yang buruk dari para pelaku bid'ah. Ending yang jelek, bad ending. Li'anna syaitan
Yuridu an yadfara bil insan fi uqbatin min iddati uqubat. Kalau di terjemahnya itu diterjemahkan apa? Nggak ada yang bawa terjemahannya? Hah? Ada. Oh itu. Poin yang kelima diterjemahkan apa itu? Nggak, judulnya apa? Oh ya, buruknya akhir hidup ahli bid'ah. Ya, artinya kesudahan yang jelek. Ya, kesudahan yang buruk dari ahli bid'ah. Kenapa demikian? Kata beliau, karena syaitan dia itu menginginkan, setan ini menginginkan untuk bisa menang melawan manusia, bisa mengalahkan manusia dengan berbagai macam cara dari cara-cara yang dilakukan oleh syaitan. Sebenarnya caranya banyak setan ini untuk mengalahkan manusia. Ini iblis ketika berjanji kepada Allah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi keagunganmu, ya aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, dalam ayat yang lain di surah Al-A'raf, iblis mengatakan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh aku akan datangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka ini bersyukur kepadamu ya Allah. Kata Abdullah bin Abbas, maksud iblis menyesatkan manusia dari depan adalah yaitu dijadikan manusia itu lupa dengan akhiratnya. Karena namanya akhirat itu di mana? Di depan. Apa yang ada di depan? Ya sopo jarengko, surga neraka itu sopo jarengko wis. Yang penting sekarang kita hidup di dunia ini. Dijadikan lupa dengan akhiratnya. Kemudian dari arah belakang, maksudnya dari arah belakang adalah apa yang kita tinggalkan. Kalau sekarang, kalau ya dunia, maksudnya arah belakang ini dunia, karena dunia ada di belakang kita, kita tinggalkan. Nah, tapi setan datang dari arah belakang, yaitu membuat kita ini nyaman, betah, seakan-akan kita ini hidup 1000 tahun di dunia ini. Kemudian dari arah kanan, setan menyesatkan, iblis menyesatkan manusia dari arah kanan. Kata Abdullah bin Abbas, maksudnya apa? Dari sisi syubhat. Ya, kata Abdullah bin Abbas, dari arah kanan maksudnya akan mendatangkan syubhat, kerancu-rancuan dalam beragama. Dan sedangkan dari kiri maksudnya dengan lawannya syubhat apa? Asyahawat. Ya, dengan syahwat. Tapi ini langkah-langkah syaitan atau trik-trik syaitan untuk menyesatkan manusia. Dan syaitan gak peduli mana di antara cara ini yang berhasil. Pokoknya menang melawan manusia. Al-uqbatul ula asyirku billah. Tujuan yang pertama kali diinginkan oleh syaitan kepada manusia adalah agar manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan terbesarnya. Jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam kekufuran. Fa in naja al-'abdu min hadhihi al-uqbah talabahu syaitan ala uqbatil bid'ah. Kalau ternyata dilihat orang ini, oh kuat tauhidnya ini. Ya, orang ini sangat kuat memegang tauhid. Ya, enggak bisa dia digoyang tauhidnya ini. Dikasih syubhat, tauhidnya tetap dia berpegang dengan tauhid, enggak beralih ke syirik. Dilihat digasak dari sisi syahwat, tauhidnya tetap kencang dia ini. Ya, karena ada orang-orang yang tauhidnya rapuh ketika disikat dari sisi syubhat. Ketika disikat dari sisi syahwat juga rapuh dia. Berapa banyak orang-orang yang awalnya dia tauhidnya kuat, cuman karena gara-gara urusan harim misalnya, rela untuk menanggalkan tauhidnya. Ya, ketika mungkin ditolak, apalagi kalau di Indonesia ini cinta ditolak. Oh iya, naudzubillah. Bahkan ini seperti ini, orang-orang Arab jahiliyah nggak melakukannya, jamaah. Orang-orang yang berbuat syirik di zaman sekarang
lebih bodoh, lebih gilani, lebih jijiki daripada orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy ketika ditimpa musibah, mereka mintanya kepada siapa? Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Mereka ketika diombang-ambingkan di atas laut, ya di atas kapal, mereka minta kepada Allah, da'awullah, berdoa kepada Allah dengan ikhlas, enggak berbuat syirik. Mereka baru berbuat syirik ketika dalam kondisi aman. Ya, tapi orang-orang zaman sekarang ditimpa musibah, berbuat syirik kepada Allah. Bahkan musibahnya adalah musibah-musibah urusan syahwat. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak, naudzubillah. Kalau seorang hamba itu berhasil, selamat dari jebakan syaitan ini, maka setan beralih ke cara berikutnya, yaitu dibujuk supaya orang ini jatuh dalam kebid'ahan, supaya hamba ini jatuh dalam bid'ah. Wa hadza yu'akkadu annal bid'ah akhtaru minal ma'asi, dan ini semakin menguatkan statement kita sebagaimana yang kita sampaikan, bahwasanya bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Karena buktinya setan lebih mendahulukan bid'ah daripada maksiat. Ketika dibujuk dengan bid'ah, ternyata orang ini masih kuat berpegang dengan sunnah, nah baru setan beralih ke cara berikutnya. Apa itu? Maksiat. Walihada qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, oleh karenanya seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, fa innal ma'siyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Sesungguhnya bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat, karena maksiat masih ada harapan pelakunya untuk bertobat, mudah pelakunya untuk bertobat, sedangkan bid'ah susah pelakunya untuk bertobat. Dan iblis senang ya orang-orang yang susah bertobat itu. Wa hadza fil ghalib, ini hukum secara umum. Ucapan Sufyan Ats-Tsauri tadi itu hukum secara umum. Wallahu azza wa jalla yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Namun hidayah tetap dikembalikan kepada Allah. Terkadang kita dapati oknum-oknumnya, kasus-kasusnya, ada pelaku bid'ah yang mudah bertobat kepada Allah, dan ada juga pelaku maksiat yang susah bertobat kepada Allah. Ada. Tapi ini hukum secara umum bahwa bid'ah itu lebih susah untuk bertobat daripada maksiat. Poin yang keenam, in'ikasu fahmil mubtadi'. Di antara dampak buruk bid'ah adalah terbaliknya pemahaman pelaku bid'ah. Kualik pemahamannya dia itu, uteknya kebalik, ya bukan secara hakiki ya, ini bahasa Surabaya. Pemahamannya kebalik, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah, ya, dan seterusnya. Fayaral hasanata sayyi'atan was sayyi'ata hasanatan was sunnata bid'atan wal bid'ata sunnatan. Dia memandang kebaikan, ada perkara yang baik, tapi dia melihatnya itu sebagai sebuah keburukan. Dan ada suatu keburukan, tapi dipandang sama dia adalah kebaikan. Ketika Anda melihat ada seorang dai, seorang ustadz, ya dia ini lantang, vokal, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, menghasut rakyat untuk membenci kepada pemimpin kaum muslimin, ya, atau bahkan mengatakan bahwasanya presiden itu seperti Fir'aun, naudzubillah. Ini keburukan atau kebaikan? Keburukan. Tapi bagi ahli bid'ah itu kebaikan. Dianggap bahwasanya ini ulama yang sejati, berani menyuarakan kebenaran. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Dia nggak peduli dengan jabatan-jabatan duniawi. Sedangkan kebalikannya, ada seorang dai, seorang ustadz yang senantiasa menjaga lisannya, tidak gemar atau tidak mencaci maki pemimpin kaum muslimin, bahkan senantiasa mendoakan kebaikan bagi pemimpin kaum muslimin, tidak mengumbar aib pemimpin kaum muslimin.
menghormati pemimpin kaum muslimin. Dianggapnya ini kebaikan atau keburukan tadi yang kedua? Kebaikan. Tapi ahli bid'ah menganggapnya sebagai keburukan. Dasar penjilat penguasa, dasar ustadz rezim, ya, dasar antek rezim. Terjadi nggak? Ya, ini kualiknya uteknya ahli bid'ah ini. Keburukan dianggap kebaikan, kebaikan dianggap keburukan. Yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Ini cuma satu contoh saja masalah pemimpin kaum muslimin. Kita dapati banyak seperti itu. Ya, ketika kita menjelaskan usul akidah, salah satu pokok akidah ahli sunnah, yaitu wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, ya dituduh bahwasanya kita ini tadi penjilat, ya kita ini digaji sama penguasa dan seterusnya. Ya, sedangkan mereka yang rajin mencaci maki pemimpin, demo turun ke jalan mencaci maki pemimpin, dianggap sebagai mujahid. Ya, dianggap sebagai panglima mujahid dan seterusnya, naudzubillah. Ini kebalikan. Fa'an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wallahi, dengan sumpah, kata beliau, la tafshuwannal bid'ah hatta idza turika minha syai'un qalu turikatis sunnah. Kata Hudzaifah, yang kata para ulama, Hudzaifah adalah seorang yang banyak mengetahui rahasia-rahasia Nabi SAW, dan sahabat yang suka bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang buruk. Sebagaimana Hudzaifah sendiri mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Dahulu para sahabat sukanya bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang baik. Tapi kalau aku spesialis tanya yang jelek-jelek, perkara-perkara fitnah yang terjadi. Karena aku khawatir perkara buruk itu akan menimpa diriku. Nah, salah satunya ini Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, sungguh bid'ah ini akan tersebar. Ini sahabat yang berbicara, namun tidak disandarkan kepada Nabi, langsung ucapannya sendiri. Berarti bisa dipahami bahwa para sahabat ini sebenarnya mendapatkan informasi ini dari siapa? Dari Nabi. Karena ini perkara gaib, ya kan? Perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dikabarkan sama seorang sahabat yang gak dapat wahyu. Kok iso? Apa maksudnya jamaah? Kok bisa dia? Ini dia akan Hudzaifah ibn Yaman mengabarkan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Sungguh bid'ah ini akan tersebar, sehingga ketika ada kebid'ahan yang ditinggalkan, manusia akan mengatakan, sungguh sunnah telah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ini perkara yang terjadi di masa yang akan datang, diucapkan oleh seorang sahabat. Berarti bisa dipahami bahwa sahabat ini gak mungkin berucap dengan hawa nafsunya juga, tapi pasti dasarnya dia itu karena informasi dari siapa? Dari Nabi SAW. Cuman gak disebutkan sama dia qala Rasulullah SAW, tidak. Ya, maknanya dari Nabi, tapi kalimatnya dari sahabat itu. Ya, maka ini disebut dengan hadis mauquf atau athar. Ya, disebut dengan hadis mauquf atau athar. Sama seperti ucapan Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Al-kursi ditafsirkan apa oleh Abdullah bin Abbas? Al-kursi ditafsirkan apa sama Abdullah bin Abbas? Gak mungkin gak tahu. Nah, kursi ditafsirkan apa sama Abdullah bin Abbas? Apa kursi itu? Sering diulang-ulang dalam pembahasan akidah. Arsy itu. Kursi. Hah? Nah, maudhi'ul qadamain, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Masa baru dengar sama? Hah? Baru dengar? Enggak ya? Iya, sudah banyak kok. Antum cek di kitab-kitab tafsir dan juga di penjelasan kitab-kitab akidah yang membahas sifat-sifat Allah juga banyak. Abdullah bin Abbas mengucapkannya tanpa disandarkan kepada Nabi.
Nggak mungkin dong Abdullah bin Abbas tahu kursi itu artinya adalah maudhi'ul qadamain kalau bukan dari siapa? Nabi SAW. Karena ini perkara gaib. Dan perkara gaib nggak bisa dengan ijtihad, harus dengan wahyu. Abdullah bin Abbas nggak dapat wahyu, maka bisa dipahami bahwa dia mendapatkan informasi itu dari Nabi SAW. Tapi bid'ah akan tersebar, sehingga ketika ada bid'ah yang ditinggalkan sedikit saja, maka orang-orang akan mengatakan, wah, sunnah kok ditinggalkan. Ya. Dan orang-orang merasa heran ketika ada bid'ah yang ditinggalkan, itu manusia merasa heran. Karena inilah sudah tersebarnya, maraknya bid'ah-bid'ah tersebut. Dan ini kejadian. Seperti misalnya ada seorang yang kepaten istilahnya. Ada keluarganya yang meninggal. Ya sudah, setelah selesai dimakamkan, selesai. Nggak ada kegiatan 7 hari, 40 hari, setahun, 40 tahun. Bukan. Ya sudah, setelah selesai nggak ada 7 hari 7 harian. Apa cari tonggo-tonggo? Kayak ngubur kucing. Saya jawab, padahal itu yang sunnah. Sehingga ketika ada bid'ah yang ditinggalkan, mereka akan nyinyir, mencibir dengan mengatakan, kayak ngubur kucing aja. Selesai ngubur sudah, nggak ada apa-apa lagi. Ya sudah, memang itu sunnah tuntunan Nabi. Justru apa yang tersebar selama ini itu adalah bid'ah. Ketika ada bayi yang dilahirkan, ketika ada bayi yang dilahirkan, nggak diadani sama bapaknya, nggak diadani sama bapaknya. Ya, ini perawat-perawat yang di rumah sakit bingung semua ini, ya kan? Bingung semua, kok nggak diadani sih? Padahal yang memang seperti itu aturannya, seperti itu yang diajarkan Nabi SAW. Hadis-hadis yang datang tentang mengadzan bayi disebutkan dhaif oleh para ulama. Dan kemudian yang ketujuh, ada muqabuli syahadatil mubtadi'. Di antara keburukan bid'ah yaitu persaksian ahli bid'ah tidak diterima, dan juga periwayatan ahli bid'ah tidak diterima. Ya, persaksian ahli bid'ah ketika dalam pengadilan misalnya, ketika ada ahli bid'ah yang bersaksi, itu secara asal tidak diterima. Demikian juga dalam hadis, dalam ilmu hadis, ahli bid'ah itu riwayatnya tidak diterima secara asal. Ya, tapi kalau kita dapati ada perawi-perawi yang dia ini ahli bid'ah, maka itu dipahami bahwa bid'ahnya itu adalah bid'ah yang ringan, bukan bid'ah yang besar. Kalau bid'ah yang besar tidak diterima, dan itu yang menyebabkan hadisnya menjadi hadis lemah, hadis dhaif, karena ada perawi yang ahli bid'ah dengan bid'ah yang besar. Kata beliau, faqad ajma'a ahlul ilm minal muhaddithin wal fuqaha'i wa ashabil usul ala anna al mubtadi' alladhi yukaffar bi bid'atihi la tuqbal riwayatuhu. Para ulama telah sepakat bahwasanya ahli bid'ah yang dikafirkan karena bid'ahnya, berarti bid'ah yang besar ini, maka tidak diterima periwayatan hadisnya. Kalau ada namanya dia, wes hadisnya pasti dhaif. Ya, ini ada namanya orang ini, yang ahli bid'ah ini, di sanad hadisnya itu ada nama fulan ini, maka pasti hadisnya dhaif. Wa ammal ladzi la yukaffar bi bid'atihi fakhtalafu fi qabuli riwayatihi. Adapun kalau ahli bid'ahnya itu bukan bid'ah yang besar, bukan bid'ah yang berat, bukan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang dikafirkan, maka para ulama berbeda pendapat. Apakah riwayatnya masih bisa diterima atau tidak bisa diterima? Ada khilaf di antara para ulama hadis. Wa rajjaha al-Imam an-Nawawi rahimahullah anna riwayatahu tuqbal idza lam yakun da'iyatan ila bid'atihi. Nah, Imam an-Nawawi berpendapat bahwa ahli bid'ah yang kebid'ahannya itu masih ringan, riwayatnya diterima asal dia bukan orang yang menyeru kepada bid'ahnya. Paham ya? Meskipun bid'ah kecil, tapi kalau dia da'inya, orang yang mengajak manusia kepada bid'ahnya, maka nggak diterima, kata Imam Nawawi.
Ya, wala tuqbal idza kana da'iyah. Tapi kalau dia bukan seorang dai-nya ahli bid'ah, maka diterima riwayat hadisnya. Baik, kemudian poin yang ke-8, al-mubtadi'atu aktsaru man yaqa'u fil fitan. Ahli bid'ah adalah orang yang paling banyak, paling sering jatuh dalam fitnah, dalam kekeliruan-kekeliruan. Ya, fitnah, penyimpangan-penyimpangan, kekeliruan-kekeliruan. Ya, yang seringnya kepleset, jelungup, delosor, ahli bid'ah. Karena mereka membangun agama di atas sesuatu yang keliru, maka cabang dari kekeliruan ya kekeliruan juga. Sesuatu yang dibangun di atas kekeliruan, sesuatu yang dibangun di atas kesalahan, hasilnya juga apa? Keliru, hasilnya juga pasti salah. Seperti ahli bid'ah membangun agamanya dengan konsep misalnya salah satunya aja ini, taqdimul aql 'alan naql. Lebih mengutamakan akal daripada dalil. Ya, ini asas yang bid'ah, pondasi yang sudah bid'ah, pondasi yang sudah keliru. Nah, gara-gara konsep ini, cabang dari konsep ini, itu pasti akan melahirkan kekeliruan-kekeliruan juga. Ketika ada pertentangan antara akal dengan dalil, maka mereka lebih mengutamakan akal. Sehingga mereka dari situ banyak menolak dalil-dalil yang sahih karena dianggapnya bertentangan dengan akal. Banyak menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kaidahnya segala sesuatu yang dibangun di atas kekeliruan pasti hasilnya juga keliru. Nah, ahli bid'ah karena mereka membangun agamanya di atas kekeliruan, maka pasti apa yang mereka hasilkan itu keliru-keliru juga. Adapun ahlu sunnah, ada kekeliruan iya, tapi kekeliruan ini bukan sebanyak kekeliruannya ahli bid'ah. Kekeliruan-kekeliruan yang wajar, kekeliruan-kekeliruan yang sifatnya manusiawi. Kalau itu terjadi pada ahlu sunnah, yang namanya manusia, kullu bani Adam khata'. Semua manusia pasti ada salahnya. Namun ahlu sunnah kekeliruannya itu ketika diperingatkan, ya ketika dinasehati, maka dia kembali kepada jalan yang benar. Kata beliau, waqad hadzarallahu azza wa jalla minal fitan. Allah memperingatkan hamba-hambanya dari fitnah, ya, dari penyimpangan, dari kekeliruan. Faqal, Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah, dan takutlah kalian, hati-hati kalian terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Maksudnya menimpa orang-orang yang beriman juga. Wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Allah juga mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah nabinya. Menyelisihi perintah nabi ini berarti jatuh dalam perbuatan apa? Bid'ah. Karena perintah nabi itu sunnah. Ya, kata Allah di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, 6. Ya, maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah nabinya ini agar mereka waspada. Kalau Allah timpakan fitnah kepada mereka, Allah timpakan musibah, bala, ya, dan juga atau ditimpakan di akhirat adzabun alim, siksa yang pedih. Nah, ini ayat dibawakan oleh Imam Malik rahimahullah. Kisah yang masyhur, ada orang yang mau melakukan ihram. Dari mana orang ini mau melakukan ihramnya? Dari Masjid Nabawi. Kemudian kata Imam Malik, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan. Kalau kau melakukan itu, aku khawatir kau akan jatuh dalam kekeliruan. Dan kalau kau jatuh dalam kekeliruan, kau tertimpa fitnah, yaitu musibah. Maka orang ini ngayal, wa ayyu fitnah? Kekeliruan apa? Penyimpangan apa? Fitnah apa? Innama hiya amyal aziduha. Wong aku cuma nambah beberapa mil kok. Maka Imam Malik mengatakan, wa ayyu fitnatin a'dham min annaka tara nafsaka min antasbiqa khairan
lam yasbiqha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala, fitnah mana yang lebih besar? Yaitu ketika engkau memandang bahwa engkau mengetahui sesuatu kebenaran, engkau tahu tentang sesuatu yang baik, tapi ternyata sesuatu yang baik ini nggak diketahui sama Nabi. Kok bisa kau tahu dan sedangkan Nabi nggak tahu? Nah, itu lebih besar, fitnah mana yang lebih besar, musibah mana yang lebih besar daripada itu? Kemeru. Maka Imam Malik membawakan ayat ini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Wa qad hatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal a'malis salihah qabla wuqu'il fitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk kita senantiasa melakukan amal-amal soleh. Maksudnya amal soleh di sini adalah amal yang dibangun di atas dua syarat yang masyhur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah di akhir surah Al-Kahfi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Kata Imam Ibnu Katsir, amalan shalihan la budda an yakuna khalisan lillah, yaitu yang amalan yang dibangun di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Sawaban li syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti enggak boleh bid'ah. Nah, Nabi memotivasi umatnya untuk bersegera melakukan amal soleh ini sebelum datangnya fitnah. Ya, sebelum datangnya masa-masa fitnah di mana seseorang ini nanti akan ngeblur mana yang amal soleh, mana yang amalan buruk. Karena tadi amalan soleh dianggap keburukan, sedangkan amal keburukan dianggap sebagai amal soleh. Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Bergegaslah kalian untuk melaksanakan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah, ujian bagi kalian. Kaqita'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita, petang det. Ya, enggak ketok opo-opo. Mana yang baik, mana yang buruk, mana kawan, mana lawan. Ada masa-masa seperti itu. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafirah, kata Nabi. Yang gara-gara fitnah ini, ujian ini, seorang pagi harinya masih mukmin, sore harinya dia telah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih mukmin, keesokan paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi untuk mendapatkan bagian dari dunia. Poin yang ke-9, al-mubtadi' istadraka 'ala syari'ah li'annahu bi bid'atihi nasaba nafsahu musyri'an mukmilan lid-din. Di antara dampak buruk kebid'ahan, yaitu ahlil bid'ah, pelaku bid'ah, dia itu memposisikan dirinya seakan-akan orang yang menyempurnakan agama ini. Ya, dia datang ke dunia ini untuk menyempurnakan agama. Disadari atau tidak, ya seperti itu. Dia memposisikan dirinya seolah-olah dia ini menyempurnakan agama ini. Ya, maksudnya menyempurnakan syariat Nabi SAW. Karena kalau dikatakan menyempurnakan agama bagi individu-individu orang, yaitu nikah. Nah, iya kan? Ya, faqad istakmala nisfa dini. Barang siapa yang menikah, dia menyempurnakan setengah agamanya. Maksudnya setengah agamanya ini yaitu orangnya secara perorangan, bukan menyempurnakan ajaran agamanya, enggak. Antum mau rabi 4 juga agamanya tetap gitu. Baik. Kalau di situ diterjemahkan apa itu? Ahli pelaku bid'ah. Poin 9. Membuat tambahan. Ya, membuat tambahan atau mukmilan. Bisa juga mukmilan lebih tepat. Menyempurnakan, penyempurna agama. Wallahu azza wa jalla qad akmala din wa atamman ni'mah. Padahal Allah azza wa jalla sudah menyempurnakan agama ini dan sudah mencukupkan bagi umat Islam nikmat-nikmatnya. Qala subhanahu, Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum
dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Ayat ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yaitu ketika Allah menyempurnakan bagi umat Islam ini agama mereka. Kemudian kata beliau, fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim. Maka umat Islam sejak ayat ini turun tidak lagi membutuhkan agama lain selain agama mereka sendiri. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim, dan tidak membutuhkan nabi lain selain nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Wala ila fala halala illa ma ahallahu, tidak ada lagi yang halal kecuali yang telah dihalalkan oleh nabi. Wala harama illa ma harramahu, tidak ada lagi yang haram kecuali yang telah diharamkan oleh nabi. Wala dina illa ma syara'ahu, dan tidak ada lagi agama kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang berapa menit? 7 menit. Tapi poin yang ke-10, al-mubtadi' yaltabisu alaihi al-haqqa bil batil. Li'anna al-ilma nurun yahdillahu bihi man yasha' min ibadihi. Wal mubtadi' hurimat taqwa allati yuwaffaq sahibuhu li isabatil haqq. Keburukan bid'ah yang ke-10 adalah yaitu pelaku bid'ah, ahli bid'ah itu dia ini rancu antara hak dan batil. Ya, dia ini rancu apa ya? Ya, bimbang antara hak dan batil itu nyampur kabeh itu loh. Apa ya? Ya apa ngomongno ya? Yaltabis apa kalau di situ? Iya, nggak bisa membedakan antara hak dan batil itu. Soalnya nyampur kabeh. Nyampur semuanya. Li'annal ilma nurun, karena ilmu yakni qala Allah qala Rasul, yaitu ilmu syar'i, kata beliau itu adalah cahaya, ibarat cahaya yang dengannya Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ahli bid'ah gak entuk cahaya ini. Dia nggak dapat cahaya ini. Jadi kalau nggak dapat cahaya berarti apa? Peteng. Kalau peteng gini nyampur semua. Mana yang jurang, mana yang jalan, nggak perlu deh. Ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang enak, mana yang nggak enak, mana kawan, mana lawan, nggak tahu karena gelap. Ya, maka cahaya ini hanya Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sedangkan ahli bid'ah gak dikasih cahaya ini sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 89, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian apabila kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah jadikan bagi kalian furqan. Apa furqan? Pembeda. Allah, diantara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, antum bisa membedakan antara hak dan batil, sunnah dan bid'ah. Itu nikmat luar biasa dari Allah. Dan antum melihat sebagian orang tersiksa, jamaah, nggak bisa membedakan hak dan batil ini, tersiksa hidupnya dia, lontang lantung nggak jelas, ya mencelok sana mencelok sini, nggak jelas. Ya, ketika antum bisa membedakan, diberi taufik oleh Allah, bisa membedakan antara hak dan batil, antara sunnah dan bid'ah, syukuri itu. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada kalian furqan, ya pembeda, dan Allah akan mengampuni, akan menggugurkan dosa-dosa kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang agung. Bahaya yang ke-11, al-mubtadi' yahmilu ithmahu wa ithma man tabi'ahu. Ahlul bid'ah akan memikul dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya. MLM. MLM dosa. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak, man da'a ila huda, mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada petunjuk. Wa man da'a ila dhalalah, sebaliknya barang siapa yang mengajak kepada dhalalah, mengajak kepada kesesatan, kullu bid'atin dhalalah, berarti bid'ah masuk di sini. Jangan nanti terus mereka protes. Mana Ustaz? Di sini tidak ada kata-kata man da'a ila bid'ah. Barang siapa yang mengajak kepada bid'ah, itu dhalalah, itu lebih umum lagi daripada bid'ah. Ya, barang siapa yang mengajak kepada dhalalah, kana alaihi minal ithim mithlu atham man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Maka dia akan mendapatkan dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Naudzubillah. Baik, fokus jamaah. Inilah di antara baiknya ar-rudud, bantahan, membantah ahli bid'ah. Ketika ahlus sunnah membantah ahli bid'ah, jangan dianggap jahat. Orang-orang awam itu ketika ngelihat ada fulan membantah fulan, dianggapnya ini jahat. Kok cek jahat ini, dibantah dulu. Padahal bukan kejahatan, itu justru kebaikan. Pernah kita bahkan orang yang sudah meninggal pun tetap kita bantah pemikirannya. Kenapa antum lihat para ulama sekarang masih membantah pemikirannya Sayyid Qutb misalnya? Ada Sayyid Qutbnya di mana sekarang? Sudah meninggal lama. Orang-orang awam ngelihat, wong wis mati, tetap dibantah-bantah itu. Wis mati wongi. Loh iya, orangnya sudah mati, sudah meninggal. Orangnya sudah wafat rahimahullah, Muslim Sayyid Qutb sudah wafat. Tapi apakah pemikirannya dia, karya-karyanya dia, kesesatan-kesesatannya dia masih ikut mati juga? Enggak sih, bergentayangan sih, urip sih. Dan ketika para ulama membantah Sayyid Qutb, maka itu kebaikan bagi Sayyid Qutb. Kenapa? Karena kesesatan Sayyid Qutb ini kalau dibiarkan dan diikuti sama manusia, maka yang kena dosanya nanti siapa kembalinya? Beliau, Sayyid Qutbnya. Nah, ketika ada ulama yang membantah, ojo ikut pemikirannya Sayyid Qutb, dia menyimpang dengan penyimpangan begini-begini. Banyak orang tersadar, sehingga mulai pengikutnya sedikit. Nah, berarti kalau pengikutnya sedikit, dosanya dia juga apa? Sedikit. Baik enggak? Baik kalau dari pandangan ini. Tapi kalau dari pandangannya orang awam, itu dari pakai hawa nafsunya dia. Ya, memang orang awam yang dikedepankan sama dia perasaan. Ya, bukan kasihan sudah meninggal, kok sih tetap dibantah, ya kok sih tetap ditahdzir, kok jahat banget dan seterusnya. Ini pakai perasaan. Agama tidak ditimbang dengan perasaan. Ya wallah, jamaah, agama kalau pakai perasaan gak melaku. Nabi Ibrahim ketika disuruh untuk meninggalkan anak bujui di Mekah, coba nggak perasaan? Gak teko, gak melaku. Ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail, kalau pakai perasaan gak jalan. Iya. Nah, maka harus dengan timbangan dalil. Saya cukupkan sampai poin 11. Masih ada banyak ini, sekitar berapa kemarin? 20.
Ya, berarti mungkin insya Allah pada pertemuan yang akan datang selesai kitab ini insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.